jalan. Nah, kemarin terakhir kita membahas metode numerik untuk menghitung integral atau metode integral numerik gitu ya. Metode yang saya bahas kemarin teorinya aja, metode persegi panjang kiri, kanan, tengah. Rumusnya kalian harus hafal, terutama yang metode persegi panjang kiri sama kanan. Contohnya ini nggak saya bahas, saya akan bahas detail nanti contoh untuk metode berikutnya. Karena pola ngitungnya sama aja, cuma yang ini lebih rumit. Coba kita lihat dulu rumusnya ya. Oke, yang pertama akan dibahas adalah metode trapesium. Jadi intinya kita mau menghitung integral dari AB fx dx, di mana mencari anti turunannya ini susah. Kalau anti turunannya gampang, ya dihitung aja anti turunannya, masukkan batas atas dikurangi masukkan batas bawahnya. Nah, jadi sekarang kita nggak bisa melakukan itu, akan dihampiri dengan metode numerik gitu ya, metode integrasi numerik. Nah, prinsipnya gini. Interval AB, saya sambil tulis saja, interval AB kita bagi-bagi atas N bagian, dibikin partisi sama lebar ya. Jadi ini yang paling kiri namakan X0 seperti biasa, X1, X2, sampai yang terakhir ini Xn. Ini lebarnya kita sebut, kalau di depan delta X, sekarang lebarnya H gitu ya. Jadi H ini sama aja dengan delta X, yaitu B min A per N gitu ya. Oke, jadi ini telah dibagi-bagi. Nah, setelah itu perhatikan subinterval, nulis ya, subinterval ke I, yaitu ini XI min 1, XI. Nah, yang diwarnai warna apa ini? Kuning. Kuning kecoklatan, agak hijau-hijau dikit gitu ya. Nah, interval ini, di interval ini kita ujung kirinya ditarik ke nilai fungsi, fungsinya itu yang biru, grafik biru. Ujung kanannya juga ditarik ke nilai fungsi. Setelah itu ini disambung garis lurus, terbentuklah trapesium yang warna kuning ini ya. Nah, untuk selanjutnya, integral dari XI min 1 sampai XI fx dx, ini hanya sepanjang subinterval ini aja, itu dihampiri dengan, kalau ini artinya apa? Luas di bawah kurva yang biru ini ya, di atas sumbu X. Tapi di bawah kurva. Dihampiri dengan luas trapesium ini. Luas trapesiumnya berapa? Ini ditambah ini, betul? Dikalikan H per 2. Setengah tinggi, itu ya. Kali alas tambah atasnya. Atasnya itu F XI min 1. Nilai fungsi di ujung kirinya. Ditambah F XI ya. Nah, gitu. Ini untuk satu subinterval. Untuk semuanya, ya masing-masing ini. Kita hitung dengan rumus seperti ini. Gitu ya. Jadi, seluruh saya buka aja ini. Oke. Saya buka ya. Jadi, yang tadi ini. Ini dinamakan delta LI itu ya. Itu tinggal luas trapesium ini. Nah, seluruhnya, maka integral semula saya pecah-pecah. X0 sampai X1, X1 sampai X2, dan seterusnya. Sampai terakhir Xn min 1 ini sampai Xn. Tiap-tiap bagian ini
dihampiri dengan rumus seperti ini. Jadi yang subinterval pertama adalah H/2 fx0 tambah fx1 gitu ya. Masukkan ke sini. I-nya 1. Subinterval kedua nanti yang ini dihampiri oleh H/2, H itu lebar ini, kali fx1 tambah fx2. Dan seterusnya gitu. Ini subinterval pertama, ini subinterval kedua, tinggal masukkan ke rumus ini aja, dicocokkan indeksnya. Sampai subinterval yang ke N ya. Ke N, ini yang kedua, ke 1. Gitu? Nah, saya akan sederhanakan nih, H/2-nya bisa keluar semua. Ini yang fx1 muncul 2 kali karena dipakai oleh kiri kanannya. Fx2 muncul 2 kali dipakai yang kiri dan yang kanannya. Jadi yang di tengah-tengah ini muncul 2 kali. Sehingga kalau disederhanakan menjadi ini. Yang ujung kiri, ujung kanannya hanya muncul sekali. Oke, jadi nilai integral ini dihampiri oleh rumus ini. Ininya lupa nggak apa-apa. Pokoknya ini hampiran trapesiumnya. Harus hafal. Untuk ujian. Begitu. Oke. Nah, kalau kita menghampiri nilai integral ini dengan nilai ini, namanya juga aproksimasi, ada galatnya. Galatnya itu integral ini dikurangi hampirannya. Itu sebesar ini. Nggak diturunkan ini ya. Diterima aja. Kalau pengen tahu penurunannya ya masuk matematik. Kita lihat galat ini. Yang bagian ini bisa kita hitung. B kurang A ya gampang. Batas integral B kurang A. Pangkat 3 gampang. 12 N kuadrat gampang dihitung. Karena N-nya nanti ditentukan. Misalkan N-nya 10 gitu ya. Ini bisa dihitung, bisa dihitung. Turunan 2 dari fungsi bisa dihitung. Tetapi ini nilai turunan 2 di titik C. C-nya itu yang nggak diketahui. Hanya diketahui di antara A dan B. Berapanya nggak tahu gitu ya. Jadi galat ini tidak pernah bisa dihitung berapa nilainya. Nah, yang bisa dihitung nanti yang namanya batas atas dari galatnya. Nanti aja setelah membahas contohnya. Kita lihat contohnya. Terapkan metode trapesium ini maksudnya ya, hampirannya ini. Dengan N-nya 6 untuk menghampiri nilai ini. Oke. Lalu tentukan batas galatnya. Nah, menghitung ini mah gampang sekali. Coba saya langsung buka aja. Yang batas galatnya nanti yang susah. Oke. Soalnya ditulis ulang. Itu, ada yang masih nyalin ini. Silakan. Sok, nyalin dulu si Neng. Saya bahas soalnya ya. Dengan N6 aproksimasilah ini. Jadi kita tulis dulu mana A, B fungsinya. A-nya ini, B-nya 2, fungsinya ini. Dibagi 6 bagian ini. Kalau di ujian, boleh kalian jawabnya gini aja digambar. Gambar gitu ya. Ini interval 1 sampai 2 dibagi 6 bagian. Gimana caranya? 3 bagian, 6 bagian. Ini namakan X0, X1, X2, sampai X6. Ini 1, ini... Oh udah itu satu ya. Kok ditulis lagi? Sebentar.
Penghapusnya dicari dulu. Ini teh mana? Aduh, tonjolannya nggak jelas. Ini tadi 1 ya. 1, aduh kok jadi kayak angka 2 sekarang. 1. Berarti ini berapa? H-nya berapa? B min A per N. 2 min 1 per 6. 1/6. Jadi 1/6 ya. 1, 2 per 6. Dan seterusnya. Udah gitu aja di ujian. Gak usah kalimatnya panjang-panjang gitu ya. Tinggal ngitung hampirannya. Hampirannya ini. Ya udah hitung aja. Maka hampirannya integral 1, 2 seper X dx dihampiri dengan apa? H per 2 seper 6 dibagi 2 gitu. Kali ininya F. Berapa? Fx0 atau angka 1 ya. F1 tambah 2F. 1/6 tambah 2F. 1, 2 per 6 tambah titik-titik tambah 2 ini yang ini F berapa? 1, 5 per 6 ditambah yang paling ujung sekali aja F2 gitu ya. Tinggal dihitung. Saya buka aja dari sini. Jadi nggak pakai kata-kata, digambar gini juga udah betul. Nah ini yang pakai kata-kata panjangan nulisnya, digambar aja. Dan ini dihitung, masukkan ke fungsinya seper X. 1 per 1, 1. 1 per ini 1 per 7 per 6 jadi 6 per 7 gitu ya. Tinggal masukkan ke seper X. Oke, ngitung hampirannya gampang. Nah, yang susah ini. Saya pelan-pelan yang itu. Nah, coba sekarang tentukan batas galatnya. Kembali yang namanya hampiran ini nggak sama dengan nilai aslinya. Nah, galatnya itu diatur oleh rumus ini ya. Galatnya mana? Ini galatnya. Nah, yang ditanya tentukan batas galatnya. Maksudnya apa? Batas galatnya artinya kita menghitung galatnya. Ini nggak bisa dihitung nih. Nah, tapi dia tuh lebih kecil dari berapa gitu. Ini harus jadi angka ya. Jadi menentukan batas galat tuh menentukan galatnya ini kecil dari berapa gitu. Karena ini nggak bisa dihitung ya galatnya. Coba lihat lagi. Ini galatnya memuat C. C-nya nggak tahu yang mana di antara AB. C-nya nggak tahu, jadi ini nggak bisa dihitung. Tapi batas galatnya bisa. Ini nanti kecil dari berapa. Ini bagusnya angka di sini besar atau kecil? Hah? Angka yang kecil ya. Jadi galatnya nggak lebih misalkan dari 0,001. Gitu. Ya ilustrasinya orang bikin jalan 10 km. Penyimpangannya atau galatnya nggak lebih dari 5 meter gitu ya. Kalau bikin jalan 10 km, galatnya nggak lebih dari 5 km. Wah itu mah dipecat ya. Saya jamin galatnya nggak lebih dari 5 km. Ya tapi saya nggak mau pakai kamu gitu. Keterlaluan, nanti bisa aja bikin 10 km, ternyata jadinya cuma 5 km. Kan galatnya cuma 5 gitu. Ya, ini pengennya kecil gitu ya. Nah, gimana ngitungnya? Untuk ngitungnya saya akan lakukan manual karena susah. Kalau dibuka di sini sepertinya oh iya gitu, idenya nggak muncul. Jadi kita lihat secara manual. Itu ini saya salin dulu. Apa? Windows Shift S. Dilanjutkan ke OneNote. Ini oke. Nah, rumus galatnya kan tadi nggak usah dihafal, jadi copy juga supaya kalau menentukan batas galat ya
rumus galatnya nanti terlibat. Nah, rumusnya ambil dulu supaya apal. Taruh di sini. Oke. Nah, jadi saya akan menentukan EN-nya dulu. Untuk ini EN. Untuk menentukan EN ini galat, saya harus ngitung dulu ini ya. Turunan 2. Jadi saya ngitung dulu turunan 2. X tadi apa? Per X. Turunan 1 apa? X pangkat min 1 jadi min 1, X pangkat min 2. Min 1 per X kuadrat ya. Turunan 2-nya pangkat min 2 kali min 1 jadi 2. Pangkatnya min 3. Gitu ya. Kemudian yang penting F2 di titik C. Jangan di titik X lagi. Per C pangkat 3. C di antara berapa? Hah? 1 dan 2 ya. A dan B-nya ini tadi di atas. 1 dan 2. Oke, sekarang saya hitung EN-nya. Nah, EN itu biasanya dihitung mutlaknya. Karena kembali kayak tadi bikin jalan 10 km, kelebihan atau kekurangan nggak apa-apa. Yang penting jangan gede-gede kelebihannya atau kekurangannya. EN sama dengan, nanti dia di sipil udah lulus bikin itu jalan raya gitu ya. EN berarti B min 2 kurang 1 itu kan 12 kali 6 kuadrat. Oh sorry, ini saya tulisnya E6 karena pakai N-nya 6 ya. E6 karena N-nya 6. Kali turunan 2 tadi 2 per C pangkat 3 gitu ya. Ini tulisan apa ini? Huruf apa ini? C pangkat 3 ini ya. C pangkat 3. Sederhanakan dulu sama saya yang udah bisa disederhanakan. 2 kurangi 1, 1 minus dimutlakan jadi nggak bisa hilang minusnya. 1 per 12 sama 6 bisa dicoret ini ya. 12 sama 2 tinggal 6. Jadi 1 per 6 pangkat 3 kali 1 per C pangkat 3. Nah, kita akan menentukan batas galat. Artinya apa? Ini kecil dari berapa? Ini nggak bisa dihitung ya. Karena C-nya nggak tahu yang mana. C di antara 1 dan 2. Nah, sekarang kita lihat. E6, saya tulis ulang, sama dengan 1 per 6 pangkat 3. Karena udah semua positif, boleh gini ya. Kan C-nya di antara ini positif. Ini positif, mutlaknya boleh hilang. Nah. Saya akan menentukan ini kecil dari berapa. Coba, kalau saya tulis kecil dari 6 pangkat 3 kali 100, bener nggak? 1 per C pangkat 3 ini pasti kecil dari 100 kan? Betul? Ya. Bener? Seribu bener nggak? 10 sejuta betul nggak? Sejuta bener ya? Betul. Nah, inilah batas galat tersebut. Jadi kalau di ujian menjawab gini, udah betul. Jadi batas galatnya sekian. Cuma kalau kita kerja betulan, bikin jalan 10 km, galatnya 1.000.000 meter dibagi 6 pangkat 3, dipecat kita. Masa nanti bikin jalan 10 km, galatnya 7 km. Kemungkinan salahnya bisa sampai 7 km, ya dipecat kita. Pengennya ini kecil, betul? Pengennya kecil. Kalau bisa mah
0 gitu. Kalau 0 berarti Galatnya nggak ada. Eksak sekali. Bikin jalan 10 km, diukur pakai jangka sorong. 10 km betul gitu ya. Ya supaya teliti pakai jangka sorong. Kemudian jangkanya gimana, nyorongnya jauh ya, 10 kilo. Jadi pengennya kecil. Yang ini udah nggak bisa diapa-apakan. 1/6 × 3 ya udah bilangan. Jadi saya sekarang ubah. Ini saya tulis kegedean. Kegedean. Jelek. Gitu ya. Jelek. Nah, jadi sekarang saya olah lagi. N 1/6 × 3 kali 1/C⁻3. Kita lihat. C di antara 1 dan 2. 1/C⁻3. pangkat 3 ya, betul ya? Ya betul. Ini kecil dari berapa ya? Pengennya ini kecil. Kecil dari -1, bener nggak? Enggak. Kalau C-nya nanti setengah, 1/2, enggak dipenuhi ini. Kecil dari 0,7, bener nggak? Hah? Kecil dari berapa tuh? Hah? Dapat satunya dari mana? Intuitifnya gitu. Hah? Carilah supaya ini segede-gedenya, betul? Segede-gedenya berapa? Kalau bawahnya kecil kan? Nah, ini 1. Paham nggak? Neng, paham nggak, Neng? Oh, gitu ya. Oke, paham ini satunya dari mana? Pakai yang atas tadi kalau di ujian betul. Yang ini udah betul ya. Cuma kalau kerja jelek karena batas Galatnya kegedean gitu. Kalau untuk ujian mah udah betul. Mau 100 boleh, mau 10 boleh. Tapi sekarang saya mau nyari kalau bisa ini berapa sih supaya sekecil mungkin. Nah, jadi saya lihat lagi 1/C⁻3 paling gede itu 1/1/3. Nah, jadi saya pakainya ini. Gitu. Ya. Cukup ditulis gitu aja ya. Yang saya kalimat-kalimatkan itu tadi nggak usah ditulis ini. Nah. Jadi di soal ini kita lihat ada masalah integral. Mau dihampiri dengan metode trapesium. N-nya diberikan. Hampirannya bisa kita hitung. Batas Galatnya bisa dihitung. Nah, di kenyataan real bukan seperti ini masalahnya. Diberikan, diminta hampiran integral, N-nya belum tahu. Tapi ditentukan batas Galatnya nggak boleh lebih dari 0,001 misalkan. Saya misalkan bikin jalan 10 km, Galatnya nggak boleh lebih dari 5 meter. Nah, nanti perhitungannya N-nya harus pakai berapa? Gitu kan. Kalau yang ngasih proyek kan hasilnya. Galat hasil akhirnya itu nggak boleh lebih dari sekian. Terserah kamu mau pakai N berapa mah. Nah, itu nanti tipe soal yang kedua. Di aturan yang berikutnya. Contohnya. Oke. Nah, yang kedua metode Simpson. Bukan Samson ya. Samson mah nabi ya. Yang kalau rambutnya panjang dia sakti gitu ya. Kalau Simpson tuh kalau rambutnya gundul dia sakti. Nah, metode Simpson tuh gini. Pada metode Simpson, jangan, ini melompat gini. Sama-sama interval AB dibagi N bagian. X0, X1, ini lebarnya seragam ya. H juga. X2 sampai Xn sama dengan B.
Jadi H-nya berapa? B min A per N. Nah, ini N-nya harus genap ya. Udah segede gini masih lupa gerak di ujian. Harus genap. Si profesor nih udah pengen mandi lagi nih. Harus genap. Kenapa? Nanti sebentar lagi kenapa harus genapnya. Kalau yang trapesium nggak usah ya. Metode persegi panjang juga yang di depannya nggak usah. Gini. Coba setelah dibagi partisi, kita perhatikan subinterval ke I. Ini. Subinterval ke I itu XI min 1, XI. Dan subinterval I plus 1. Yaitu XI sampai XI plus 1. Dua subinterval. Nah, di subinterval ini, di titik-titik simpulnya, dihitunglah nilai fungsinya ini. Nilai fungsinya. Ini dihitung nilai fungsinya ini. Ini dihitung nilai Y-nya ini. Gitu ya. Nah, oh ya, F semula yang mana? F semula yang biru. Y sama dengan Fx. Nah, melalui 3 titik ini, dibikinlah sebuah parabola. Gitu ya. Sebuah persamaan kuadrat melalui 3 titik. Kalau titiknya nggak segaris, kita bisa bikin parabola secara tunggal. Parabolanya cuma itu aja. Kalau 3 titik ini segaris, pada saat bikin parabola, nanti hasilnya jadi garis lurus, biarin aja. Ya. Kalau titiknya malah segaris dan mendatar, dapatnya nanti fungsi konstan gitu ya. Garis lurus aja. Nggak apa-apa. Tapi secara umum kita mau bikin parabola. Nah, di sini yang metode ini nggak akan dijelaskan penurunan parabolanya. Pokoknya dibuat ini parabola. Jadi sama ini, 2 interval pertama melalui titik ini, dan titik ini bikin parabola. Subinterval berikutnya, titik ini, bikin parabola yang merah. Parabolanya beda-beda ya di setiap subinterval. Cuma nyambung di sini. Di sini nyambung ke yang berikutnya. Ini nyambung. Nah, selanjutnya integral XI min 1 XI plus 1. Ini tadi 2 subinterval Fx dx yang biru dihampiri dengan apa? Ini yang warna apa ini nih? Yang kurva di bawah parabola ini warna kuning ya. Dengan luas si kuning. Nah, yang ini nih. Nah, yang kuning ya. 2 subinterval ini. Nah, ini nggak akan diturunkan. Percaya aja luas si kuning itu isinya ini. H/3 kali F ujung kirinya. Ditambah 4 kali titik yang di tengah. Ditambah lagi titik ujung kanannya. Gitu. Ini nggak diturunkannya, nggak kelihatan kok bisa gini. Nah, ini kuliahnya di matematik juga tingkat 3, suruh nurunin rumus ini mahasiswanya. Itu kita ini pakai aja. Oke, saya buka sekarang. Oh ya, kenapa tadi harus genap? Karena hampirannya ini 2 interval di sini. Jadi harus genap subintervalnya. Nah, integral luas parabola ini tadi yang di bawah kurva merah adalah H/3 tadi ujung kiri 4 kali yang tengah 1 kali yang kanan. Nah, kita lakukan sekarang semuanya. Integral AB Fx dx kita hampiri dengan yang di sini di bawah kurva merah 2 subinterval. Bentuknya H/3 kali apa ini? Fx0 tambah 4Fx1 gitu ya.
tambah fx2. Subinterval yang kedua, h/3 kali berapa? 2 ya. 4fx3 ditambah fx4. Tulisan kebaca nggak tuh? Kalau nggak kebaca, masuk ke dokteran, nanti bisa baca. Nah, tambah lagi apa? h/3 kali f berapa? X berapa? 4. Kan nyambung dari yang sebelumnya. 4fx5 ditambah apa tuh? Setan kayaknya. X6 ya. Tambah titik. Yang terakhir apa? X apa? N kurang 2. 4F X N kurang 1 F X N gitu ya. Gitu. Nanti penurunannya nggak perlu tahu. Nah, kalau saya jumlahkan h/3-nya dikeluarkan, maka yang ujung-ujung X0 sama XN muncul sekali. Yang indeksnya ganjil ini 4 ya. Yang genap ini nyambung dengan ini, jadi 2 fx4 nanti 2 fx6 2 itu ya. Nah, jadilah rumus ini. Ujung-ujung satu kali, ininya 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2, terakhirnya 4 ya. Yang ini. Jadi yang 4 lebih banyak 1. Karena ini kan N-nya genap, ini indeksnya ganjil. Yang ganjil tuh 4. Jadi 4 2 4 2 4. Ujung-ujung sekali. Ini namanya hampiran Simpson, harus hafal. Udah diomong 4 2 4 2 4 2 4 gitu. Lupa lagi di ujian. Apa waktu ujian harus saya omong lagi? Hah? Ujung-ujung sekali ya. Ininya h/3. Jangan lupa ini. Aduh, kalau lupa ini ingat aja ini ujung-ujung ada 3. Nah. Kalau yang trapesium tadi h/2 karena tinggi dibagi 2. Kemudian perbedaan ini nilai eksak yang nggak bisa dihitung, yang ini bisa dihitung yang biru ya. Dikurangi nilai hampiran itu galatnya sebesar ini. Sudah begitu saja. Ini nggak usah dihafal, rumus hampirannya harus. Nah, kalau belajar ujiannya dadak-dadakan, ya nggak apa gitu. Tadi trapesium yang mana? Metode persegi panjang kiri yang mana? Udah pada lupa. Contoh, habis itu kita udahan. Cepat sekali. Nanti. Oke. Saya klik ini panjang, nanti sebagian saya kotret-kotret yang perlu penjelasan detail. Terapkan metode Simpson, jadi menghampiri nilai integral dengan ini. Gitu. Terhadap ini sama dengan yang tadi, dengan galatnya nggak boleh lebih dari sekian. Nah, kita belum bisa menghitung ini karena N-nya kan belum tahu. Berapa N-nya? Di soalnya hanya galatnya tidak lebih dari sekian. Nah, ini dipakai menentukan nanti berapa N-nya. Setelah dapat N-nya, baru ini dihitung pakai rumus hampiran Simpson. Terbalik dengan soal yang tadi ya. Jadi saya akan rumuskan dulu galatnya. Galatnya tadi perlu turunan 4. Ya, kita hitung turunan 4-nya.
Tadi turunan 2-nya udah kan ya? 2 per X kuadrat. Turunan 3 hitung dalam kepala. Turunan 4 hitung dalam kepala lagi. Dapatlah turunan 4-nya ini. Gitu ya. Turunan 2-nya tadi udah dihitung di soal yang trapesium. Masukkan ke rumus Galat. N-nya belum tahu berapa. 2 kurangi 1 pangkat 5 180 N pangkat 4 kali turunan 4 di titik C. Masukkan. Nah, itu C-nya di antara ini. Kembali, ini nggak bisa dihitung. Karena C-nya nggak tahu yang mana. Tapi kita menginginkan ini kecil dari 0,0001, betul? Kita mau nyari apanya? Nyari N-nya. Berapa N-nya supaya ini kecil dari 0,001? Nggak akan bisa karena ada yang nggak diketahuinya N dan C. Ada 2 bilangan nggak diketahui dengan 1 pertaksamaan yang nggak akan bisa. Gitu ya. Nah, gimana supaya mendapatkan N-nya? Salah satu akal mahasiswa tuh gini. Pura-pura salah nulis gitu. Nulisnya gitu dia. Kalau gini kan bisa menentukan N-nya. Gitu ya. Dikasih 0 sama saya gitu. Sengaja itu mah. Nah, N-nya dihapus sama dia. Ya nggak boleh gitu ya. Kok warnanya nggak bisa balik? Alah, nggak bisa balik warnanya. Oh bisa. Jadi, gimana supaya ini bisa diselesaikan? C-nya kita eliminasi. Tapi jangan dihapus kayak tadi. Nah, jadi saya jalankan sekarang EN, saya tulis ulang. Sama dengan ini sederhanakan dulu. 1 pangkat 5 ya 1. Min-nya nggak penting karena udah dimutlakan. N pangkat 4 belum tahu. Saya tulis sebagai ini. 24-nya di sini aja. Ini 1 per C pangkat 5. Nah, sebelum nyampe kecil ini. Ya, ini kan ditanya N-nya berapa gitu ya. Sebelum sampai situ, kita cari kayak tadi batas atas ini. Kecil dari C-nya bisa dihilangkan. 180. N-nya jangan dihilangkan, mau dicari. Kalau N-nya dieliminasi ya cilaka, nggak ketemu nanti. Nah, ini C di antara 1, 2. 1 C pangkat 5 kecil dari berapa? Hah? 1 atau 1 per 2 pangkat 5? Hah? Nah, ini kita kan inginnya dia paling gede berapa? Paling gede kalau bawahnya paling kecil kan? 1 per 1 pangkat 5. Ya udah 1 aja lah langsung. 2 juga boleh ya. 2 juga boleh. 1000 juga boleh. Saya 1000 aja aman kan? Hah? Kenapa? Nggak apa-apa. Ini harus di sini. Kalau batas atasnya mah bebas. Ya, batas atas mah nggak harus C-nya di situ. Saya hanya mencari dia kecil dari berapa aja. Boleh. Gini ya. Supaya lebih yakin gitu. 1 juta atau 1 miliar. Gitu. Jadi sekarang saya buat 24 per 180 kali N pangkat 4 kali. Mutlaknya udah nggak perlu ya. Karena udah positif semua. Mutlaknya nggak perlu. Karena udah positif. 1 miliar. Gitu. Ini kalau dihitung N-nya kegedean. Nanti hampiran metode Simpson-nya capek ngitungnya. Nah, ulangi lagi sekarang. EN
sama dengan 24 per 180 N pangkat 4 kali 1 per C pangkat 5 itu kecil 24 per 180 kali N pangkat 4 kali 1 ya. Karena ini kecil 1. Karena 1 per C pangkat 5 kecil dari 1. Tuh, C-nya di sini ya. Gitu, jangan panjang-panjang kayak kamu kalimatnya. Ampun, gua bacanya udah tulisannya jelek lagi. Oke? Jadi kita cari ininya sekecil mungkin, tapi membatasi ini. Menaungi ini. Oke? Saya akan buka sekarang slide-nya. Karena setelah itu akan ngitung N-nya dari sini. Jadi nanti ini cari N sehingga 24 per 180 N pangkat 4 kali 1 udah nggak saya tulis. Kecil dari berapa? 0,0001. Dari sini bisa dihitung N-nya. Kali silang boleh karena semua udah positif. Nanti diakarkan pangkat 4. Sok, sampai situ. Lanjut. Nah, ini. Satunya nggak ditulis. Sama aja dengan ini ya. Oh, ini langsung disederhanakan 24 per ininya. 180. Betul itu 15 kali 24 sekian. Betul. Oke. Kita cari N supaya ini. Jangan bingung dengan yang tadi ya. Ini sama karena ini nggak saya perkecil dulu. Jadi dari sini berapa? Kali silang aja. Semua udah positif. N pangkat 4 harus lebih besar dari ini 10.000. 2 kali 10.000 dibagi 15. N harus lebih besar akar pangkat 4 dari 20.000 per 15. Nah, itu kalau dihitung pakai kalkulator ini mah. N-nya harus lebih besar dari 6, sekian. Ya. Di ujian nggak akan rumit-rumit gini angkanya. Jadi dapat tuh N-nya. Berapa N-nya? N-nya nggak boleh pecahan gini. Kan itu N itu partisi. Jadi pilih N berapa? 8 ya. Jangan 7. Jangan 6. Karena N-nya harus lebih besar dari ini. 7 nggak boleh kan harus genap. Nah, 8. Udah dapat N-nya 8. Tinggal hitung aja hampirannya. Masukkan ke rumus ini. Kalau dapat N-nya 8, nggak usah pakai kata-kata, kalian langsung gambar aja di sini gini. Ini X0, 1, X8, berapa? 2, ini dibagi 8. Ini X1, X2, dengan lebarnya berapa ini? H sama dengan 1/8. Itu. Oke, hitung Simpson coba rumusnya. Integral 0, kok 0 sih? 1/2 seper X dx. Hampirannya adalah apa ini? H per berapa? Kali F X0 tambah F 4F X1 tambah 2F X2 tambah 4F X3 tambah 2F X4 tambah titik-titik tambah yang satu sebelum terakhir 4F X berapa? 7 N-1 tambah F X8. Ya, masukkan aja angkanya kan. Angkanya udah ada semua. Fungsinya ini seper X. Tinggal dihitung. Nah, ini. Nggak usah ditulis gini, digambar, di garis bilangan juga kayak barusan saya, boleh ya gini.
Sudah tinggal hitung fx0, x0 ini, x1 ini tambah 1/8 1/8. Begitu. Oke, kuliah hari ini sampai situ. Ini saya tutup dulu.